Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat pelayan Tuhan maupun pengerja di tempat masing-masing, baik di Rock Sidoarjo, Rock Mojokerto maupun Rock Tulungagung. Harapan saya kita semua dalam kondisi tetap baik, sehat, dan tetap dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama yang biasanya kita masuk dalam doa pekerja secara bertemu langsung ya, tapi hari ini kita akan bersama-sama dalam doa pekerja tapi dalam bentuk yang lebih non material. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini biasanya yang salah satu perdebatan yang biasa muncul ketika masa pandemi atau COVID-19 ini, biasanya pertanyaan dan perdebatan tentang seputar apakah COVID-19 ini cobaan dari Tuhan atau ujian dari iblis ya. Nah, ini menjadi perdebatan berjilid-jilid dan akhirnya tidak bertemu titik temunya. Tetapi kalau kita melihat Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Pada dasarnya memang Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam dosa, dan Tuhan tidak ingin membiarkan anaknya atau hamba-hambanya jatuh dalam dosa. Tetapi kita melihat bahwa ada begitu banyak ayat lain yang juga berbicara tentang hal yang sama. Misalkan ketika Matius 6 ayat 13a mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, para pengerja, memang kita hari ini berada dalam masa-masa yang sangat sulit. Dan kalau kita mengacu pada Yakobus 1 ayat 13 bahwa firman Tuhan menerangkan bagi kita, mengajak kita supaya kita tidak menganggap itu cobaan dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat peristiwa hari ini, tentu kita juga mengingat bahwa Tuhan Yesus pun pernah dicobai. Tuhan Yesus pernah masuk dalam sebuah pencobaan. Bahkan itu ditulis dalam 3 Injil ya, dalam Matius 4 ayat 1, lalu Markus 1 ayat 12, Lukas 4 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Bahkan dalam versi Markus ditegaskan bahwa segera sesudah Roh itu memimpin dia ke padang gurun. Jadi ternyata Tuhan Yesus itu dipimpin Roh untuk dibawa untuk kepada padang gurun. Rupanya kata memimpin di sini dipakai kata dalam bahasa Yunani ekbale, jadi melempar. Jadi Tuhan Yesus seperti dilemparkan dalam pencobaan. Nah, ternyata kita melihat bahwa Tuhan Yesus pun pernah masuk dalam pencobaan. Bahkan di sana dikatakan Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk dalam pencobaan. Ini menjadi teladan bagi kita. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Tuhan, ini harus dibaca, kisah ini harus dibaca secara trinitarian. Artinya ketika Tuhan Yesus dipimpin Roh untuk masuk dalam pencobaan, bukan berarti roh yang lain yang memimpin atau memaksa Roh Kudus, memaksa Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus di sini masuk dalam pencobaan bukan dalam kondisi terpaksa, tetapi Rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus, itu menguasai dirinya sehingga dia dengan rela, dengan ikhlas masuk dalam pencobaan itu. Bahkan kita melihat bahwa Yesus bukan terpaksa tetapi memaksa dirinya untuk masuk dalam
cobaan di padang gurun itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ternyata dalam pencobaan, dalam suatu peristiwa, bisa jadi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mencobai. Sekali lagi, kalau saya hari ini mengatakan bahwa Tuhan atau Allah mengizinkan kita masuk dalam cobaan, bukan berarti Tuhan yang mencobai, tetapi iblis yang mencobai. Dalam satu peristiwa itu bisa berarti iblis yang mencobai, tetapi juga sekaligus Tuhan yang menguji. Apakah teman-teman atau Bapak Ibu sudah mengingat ketika Ayub hendak dicobai oleh iblis, maka di situ Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi, mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis, tapi secara bersamaan Tuhan ingin menguji kita, menguji Ayub. Maka setelah dialog antara Tuhan dan iblis itu, maka peristiwa pengujian Ayub itu terjadi. Maka saudara sekalian, hari ini mungkin kita tidak bisa masuk dalam suasana yang ideal. Kita tidak bisa ibadah di gereja secara ragawi. Kita tidak bisa bertemu secara fisik dengan saudara-saudara seiman. Dan bahkan mungkin aktivitas ekonomi dan dinamika finansial kita terganggu. Hari ini kita masuk dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak seharusnya. Tetapi hari ini kita diingatkan, satu peristiwa bisa saja iblis mencobai kita, tetapi bisa juga sekaligus secara bersamaan Tuhan sedang menguji kita. Maka hari ini kita diajar untuk memiliki pemahaman yang seperti ini, bahwa satu peristiwa bisa saja iblis mencobai kita, tetapi Tuhan juga sedang menguji kita. Maka doa janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, itu sangat betul jika kita hayati hari ini. Hari ini kita mungkin dalam masa sulit justru menyalahkan Tuhan, justru bersungut-sungut kepada Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita jatuh ke dalam yang jahat itu, tetapi izinkan ujian dari Tuhan kita hayati sebegitu rupa, sehingga kita diberikan suatu kekuatan baru oleh Tuhan, sehingga kekuatan itu muncul ketika ujian itu selesai. Maka teman-teman pengerja dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini sekali lagi diingatkan bahwa ketika dalam masa buruk, ketika dalam masa yang sulit seperti yang kita alami hari ini, maka kita memerlukan sebuah kemampuan untuk merubah yang buruk itu, untuk kita pandang secara lebih baik dari sudut pandang Tuhan. Seringkali kita gagal dan tidak punya kemampuan merubah cara pandang kita terhadap peristiwa yang buruk atau pengalaman yang buruk, justru membawa kita seringkali memandang peristiwa baik menjadi sebuah peristiwa yang buruk, karena kita gagal untuk menilai sebuah kebaikan dari perspektif Tuhan. Maka hari ini saya berdoa, apapun yang kita alami hari ini, kita dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang serba terbatas, saya berdoa Bapak Ibu sekalian, teman-teman para pengerja, tetap berpegang dan berharap pada Tuhan. Karena dalam pengharapan kita mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami tidak bisa berjumpa secara ragawi dengan kawan-kawan pengerja atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tetapi kami percaya dalam masa-masa yang sulit kami masih bisa berjumpa secara online, dan kami memahaminya, kami menghayatinya itu sebagai anugerah Tuhan bagi kami, karena kami merindukan satu dengan yang lain. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pengerja, pelayan-pelayan Tuhan.
kiranya diberi kekuatan untuk melihat sesuatu yang baik dalam segala peristiwa terburuk sekalipun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan memberkati seluruh keluarga kami, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, para pengerja boleh dilindungi Tuhan, baik yang di Sidoarjo, baik yang di Mojokerto maupun di Tulungagung, semuanya dalam perlindungan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Semua kebutuhan kami tercukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya seluruh hidup kami serahkan kepadamu, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.